akan menjelaskan mengenai apa sih itu larik. Nah, larik atau array itu adalah suatu bentuk struktur data yang menampung satu atau lebih dari satu data yang sejenis atau bertipe data sama, yang diwakili oleh satu nama variabel. Nah, setiap elemen atau anggota larik dapat dikenali atau diakses melalui suatu indeks. Indeks itu sendiri bilangan integer yang menunjukkan letak urutan elemen dalam array. Nah, larik berdimensi 1 disebut vektor, larik berdimensi 2 disebut matriks, dan larik berdimensi lebih dari 2 disebut tensor. Nah, sebelum kita mendefinisikan larik, ada baiknya kita mengetahui mengenai deklarasi dari larik. Deklarasi dari larik diawali dengan kata cadangan array diikuti oleh tipe indeks yang diletakkan di antara tanda kurung siku. Diikuti lagi oleh kata cadangan of dan tipe array-nya. Nah, tipe elemen dari larik ini dapat berupa tipe sederhana seperti integer, real, char, boolean, string. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan larik. Ada beberapa cara mendefinisikan larik. Salah satu bentuk definisi ini bisa digunakan secara konsisten dalam algoritma. Yang pertama itu nama array, indeks 1 sampai n of tipe data. Contohnya itu A, array, indeks 1 sampai 10 of integer. Yang kedua itu tipe data nama array, indeks n. Contoh integer, array, indeks 10. Yang ketiga itu ada tipe larik, array, indeks 1 sampai dengan n of tipe data nama array larik. Contohnya itu tipe larik array indeks 1 sampai 10 of integer. A larik. A adalah sebuah peubah array integer dengan 10 elemen. Nah, di sini ada 7 operasi larik. Yang pertama itu membaca atau mengisi larik, yang kedua mencetak atau menampilkan larik, yang ketiga menggeser isi larik, yang keempat menggabungkan beberapa larik, yang kelima menguraikan satu larik, yang keenam mengurutkan isi larik, dan yang ketujuh itu mencari elemen dalam larik. Nah, operasi yang pertama itu membaca atau mengisi larik. Proses membaca atau mengisi suatu larik dimulai dengan mendefinisikan array disertai dengan jumlah elemen yang akan disimpan. Kemudian dengan memakai instruksi, maka satu persatu elemen diisi dengan indeks yang berurutan mulai dari 1 hingga indeks maksimum. Nah, ini berikut disajikan dua algoritma untuk mengisi suatu larik. Yang pertama itu algoritma tidak menggunakan prosedur, yaitu algoritma isi larik 1. Spesifikasinya itu membaca atau mengisi larik tanpa menggunakan prosedur. Definisi variabelnya const n adalah 10, integer a, indeks n, integer indeks. Rincian langkahnya itu for index adalah 1 to n step 1. Write, masukkan elemen ke indeks. Read A itu indeks, baru N4. Yang kedua itu algoritma menggunakan prosedur. Algoritma isi larik 2. Spesifikasinya membaca atau mengisi larik dengan menggunakan prosedur. Deklarasinya itu const n adalah 100, integer A, indeks n, dan integer K. Prosedur baca larik yaitu input integer M, output integer A indeks. Deskripsi write, masukkan jumlah elemen larik kecil 100. Read K, baca larik KA. Prosedur baca larik yaitu input integer M, output integer A, indeks. Spesifikasinya itu prosedur membaca atau mengisi larik. Deklarasinya integernya itu indeks. Deskripsi for index adalah 1 to M step 1. Write, masukkan elemen ke indeks. Read A, indeks. Operasi yang kedua itu menampilkan isi larik. Berikut ini disajikan sebuah prosedur untuk menampilkan isi suatu larik dengan M sebuah elemen. Prosedur ini dapat dipanggil oleh algoritma yang memerlukan prosedur untuk menampilkan sebuah larik, yaitu prosedur cetak larik. Adalah input integer M, input integer A indeks. Spesifikasinya prosedur untuk menampilkan isi suatu larik atau array. Definisi variabel integer itu indeks. Rincian langkah for index adalah 1 to M step 1. Write A index N4. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Saya Veronica Gula dari kelompok 4. Kali ini saya akan membahas menggeser isi larik. Menggeser isi larik terbagi menjadi dua. Yang pertama geser kanan dan yang kedua geser kiri. Proses geser kanan berarti elemen berindeks I digeser ke posisi berindeks I tambah 1. Dengan catatan, elemen terakhir akan dipindahkan ke posisi pertama. Sebaliknya, proses geser kiri berarti elemen berindeks I digeser ke posisi berindeks I kurang 1 dengan menggeser elemen pertama ke posisi terakhir. Ada larik asli di mana larik aslinya adalah 5, 4, 6, 8, 3, 2. Kemudian setelah digeser ke kanan, maka akan menjadi 2, 5, 4, 6, 8, 3. Setelah itu, jika digeser ke kiri akan menjadi 4, 6, 8, 3, 2, 5. Prosedur geser kanan. In out integer A, input integer M. Menggeser elemen suatu larik atau vektor ke kanan, AI tambah 1 adalah AI. Deklarasi, integer index temp, deskripsi, temp adalah AM, for index sama dengan M kurang 1, to 1, step min 1. A index tambah 1 adalah A index, and for. A1 adalah temp. Prosedur geser kiri. In out integer A, input integer M. Menggeser elemen suatu larik atau vektor ke kiri, AI kurang 1 adalah AI. Deklarasi, integer index temp, deskripsi, temp adalah A1, for index sama dengan 2 to M step 1, A index min 1 adalah A index, and for. AM adalah temp. Saya Lulu Madami Silalahi akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara memisah, mengurutkan, dan mencari elemen dari larik tersebut. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai memisah atau split larik. Sebuah larik dapat dipisahkan dengan menjadi dua atau lebih larik yang lebih kecil. Misalnya satu larik C dengan 25 elemen dapat dipisahkan menjadi larik A dengan 10 elemen dan larik B dengan 15 elemen. Selanjutnya akan diberikan contoh penggunaan dari cara memisahkan larik. Dengan soal berikut adalah sebuah prosedur yang memisahkan larik C dengan L elemen menjadi larik A dengan N elemen dan larik B dengan M elemen. Pertama-tama kita buat dulu prosedur dengan nama prosedur yaitu pisah larik dengan output integer A dan input integer N, output integer B, input integer M, input integer C, dan input integer L dengan spesifikasi prosedur memisahkan sebuah larik menjadi dua larik yang lebih kecil. Deklarasinya integer index. Deskripsi, salin isi C ke dalam A. For yaitu instruksi pengulangan dengan indeks sama dengan 1 sampai N diurutkan secara satu persatu sampai N sehingga C index telah akan disimpan dalam bentuk A index, N4 atau mengakhiri perulangan. Selanjutnya salin sisanya ke B. Perulangan atau for indeks N tambah 1 to sampai L step 1 itu mengurutkan N tambah 1 atau mengulang N tambah 1 sampai L secara satu persatu. Mengapa N tambah 1? Karena yang A index itu udah sampai 1 sampai N, sehingga selanjutnya akan dilanjutkan dengan N tambah 1 step 1.
sehingga sisa dari C index tadi disimpan dalam B index dan diakhiri dengan N4 atau mengakhiri perulangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengurutkan atau sort isi larik. Teknik sortir data sebenarnya sederhana, yaitu menggunakan metode gelembung atau bubble sort. Proses pengurutan data bisa dari yang kecil ke besar atau ascending, atau dari besar ke kecil atau descending. Proses pengurutan secara algoritma memerlukan dua buah indeks. Indeks pertama sebagai patokan yang bergerak dari 1 hingga n-1, dan indeks kedua sebagai pembanding yang selalu bergerak dari posisi patokan tambah 1, sehingga posisi terakhir adalah n. Yang kita lihat di sini akan ditampilkan contoh sort larik. Pertama-tama yaitu kita buat dulu prosedur dengan judul prosedur yaitu atau nama prosedur yaitu sort underscore larik dengan parameter formal yaitu in out integer dan input integer n, dengan deskripsi prosedur yaitu mengurutkan isi larik secara ascending dengan metode bubble sort. Deklarasi integer indeks 1, indeks 2, dan temp. Deskripsi for indeks 1 sama dengan 1 sampai n-1 diurutkan secara satu persatu, dan for indeks 2 sama dengan indeks 1 tambah 1 to n step diurutkan diulang secara satu persatu. Bila A indeks 1 besar dari A indeks 2, maka akan ditukar. If A indeks 1 besar dari A indeks 2, then A indeks 1 akan ditukar. Maka A indeks 1 ditukar dengan A indeks 2, sehingga A indeks 2 ditukar N-if, N4, dan N4. Selanjutnya yaitu mencari atau search elemen larik. Mencari atau search elemen larik digunakan untuk menentukan suatu rekaman data atau pada memproses teks disebut dengan word processing. Dalam mencari kata disebut find, atau mengganti kata disebut dengan replace. Hasil pencarian yang diharapkan dengan search elemen larik ini yaitu indikator Y bila ditemukan atau N bila tidak ditemukan. Posisi yang kedua yaitu posisi dalam larik di mana elemen tersebut ditemukan. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari mencari atau search elemen larik. Pertama-tama yaitu kita sebut dulu prosedur dengan nama prosedur yaitu cari underscore elemen dengan input A, input integer N, input integer X, output char indikator, output integer posisi, dengan spesifikasi prosedur yaitu suatu prosedur untuk mencari elemen X di dalam larik A dengan indikator dan posisi sebagai hasil. Deklarasi integer N. Deskripsi indikator yaitu N, posisinya yaitu 0 dengan indeks 1. While indeks kecil dari N tambah 1, indeks sama dengan N, do jika if A indeks sama dengan X, then maka posisi akan ditukar dengan indeks, sehingga indikatornya adalah Y. And if, sehingga indeks tambah 1 akan disimpan pada indeks. And while. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks atau larik dua dimensi. Matriks atau larik dua dimensi merupakan salah satu struktur data larik yang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Contohnya dapat kita lihat
Susunan angka berikut ini menunjukkan matriks 4 kali 5, yaitu 4 baris dan 5 kolom. Anggota elemen-elemennya dapat kita lihat. Nah, dalam mengisi suatu matriks berdimensi 4 kali 5, dilakukan baris demi baris, mulai dari baris 1 dengan mengisi kolom 1 sampai dengan baris 1 pada kolom 5. Lalu berpindah ke baris 2 dan mengisi mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 5, dan begitu juga dengan seterusnya. Selanjutnya, berdasarkan contoh matriks yang sebelumnya, kita akan membuat algoritma isi matriks 4 kali 5. Pertama-tama kita membuat kepalanya, yaitu nama nama algoritmanya, yaitu algoritma isi matriks 4 kali 5. Selanjutnya kita deklarasikan konstantanya, yaitu baris sama dengan 4 dan kolom sama dengan 5. Lalu integer, baris, koma, kolom, integer A, indeks baris, indeks kolom. Selanjutnya kita deskripsikan for baris 1 to baris 4 step 1, for kolom 1 to kolom 5 step 1. Selanjutnya kita write elemen baris, kita panggil baris, lalu kolom kita panggil call. Selanjutnya read matriks A, indeks baris, indeks kolom, N4 dan di N4. Selanjutnya setelah kita memasukkan isi matriks tadi, kita akan membuat algoritma menampilkan isi matriks 4 kali 5. Nama algoritmanya, algoritma tampilkan isi matriks 4 kali 5. Selanjutnya kita deklarasikan cons-nya baris sama dengan 4, kolom sama dengan 5. Integernya baris, koma, kolom. Integer A, indeks baris, indeks kolom. Selanjutnya kita deskripsikan for baris sama dengan 1 to baris 4 step 1, for kolom sama dengan 1 to kolom 5 step 1. Selanjutnya kita write matriks A, indeks baris, indeks kolom. Selanjutnya kita N4, lalu kita write, lalu di N4, maka nanti akan ditampilkan pada outputnya matriks 4 kali 5. Selanjutnya kita akan membahas prosedur mengisi elemen-elemen matriks N kali M. Hampir mirip dengan yang sudah kita bahas sebelumnya, kita namakan prosedurnya isi matriks dengan input integer N, input integer M, lalu outputnya integer matriks A. Prosedur untuk mengisi matriks berdimensi N kali M. Kita deklarasikan integernya itu baris, koma, kolom, integer A, indeks baris, indeks kolom. Lalu kita deskripsikan for baris 1 to N step 1, for kolom 1, kolom sama dengan 1 to M step 1. Write A, indeks baris, indeks kolom, lalu kita write elemen baris, maka akan kita panggil BRS, selanjutnya kolom, yang kita panggil adalah call. Selanjutnya kita tulis read matriks A, indeks baris, indeks kolom. Lalu N4, dan di N4 lah prosedurnya. Maka pada output nanti akan terisi matriksnya untuk baris pertama sampai dengan N. Dikarenakan berdimensi N kali M, maka banyak barisnya adalah N dan indeks kolomnya adalah M. Setelah kita membuat prosedur mengisi matriks N kali M, maka ada prosedur untuk menampilkannya. Namanya prosedur tampil matriks input integer N, input integer M, lalu input integer A matriks. Prosedur untuk menampilkan isi matriks berdimensi N kali M. Kita deklarasikan integernya itu baris, koma, kolom, lalu deskripsi for baris sama dengan 1 to N step 1, lalu for call sama dengan 1 to M step 1, lalu write A, indeks baris, indeks kolom, lalu di N4 dan N4. Maka
pada outputnya akan ditampilkan matriks N kali M dengan barisnya adalah N dan kolomnya adalah sebanyak M. Selanjutnya kita akan membahas algoritma penggabungan dua matriks. Nama algoritmanya algoritma gabung matriks. Kita deklarasikan konstanta baris 1 sama dengan 3, kolom 1 sama dengan 4, baris 2 sama dengan 2, kolom 2 sama dengan 4. Konstanta baris 3 sama dengan 5. 5-nya berasal dari baris 1 ditambah baris 2 tadi. Lalu kolom 3-nya sama dengan 4. Selanjutnya integer M1 baris 1 kolom indeks baris 1 indeks kolom 1. Lalu M2-nya indeks baris 2 indeks kolom 2. Lalu M3-nya indeks baris 3 indeks kolom 3. Lalu integer baris koma kolom. Selanjutnya prosedur isi matriks. Input integer N, input integer M, output integer A indeks. Lalu prosedur tampil matriks. Input integer N, input integer M, lalu input integer A indeks. Lalu kita deskripsikan. Yang pertama adalah baca matriks 1. Selanjutnya isi matriks dengan baris 1, kolom 1, maka akan terpanggil M1 indeks. Lalu baca matriks 2, yaitu isi matriks baris 2, kolom 2 dengan M2 indeks. Selanjutnya kita masukkan M1 ke M3-nya. For baris sama dengan 1 to baris 1. Lalu for kolom sama dengan 1 to kolom 1. Lalu M3 indeks baris indeks kolom adalah M1 indeks baris indeks kolom. Lalu di N4 dan meng-N4 algoritmanya. Selanjutnya kita tambahkan M2-nya ke M3. For baris sama dengan 1 to baris 2, for kolom sama dengan kolom 1 to kolom 2. Lalu M3 adalah baris 1 ditambah baris indeks kolom adalah M2 indeks baris indeks kolom. Lalu di N4. Selanjutnya algoritmanya kita N4 lalu write-len matriks hasil gabungan, maka akan ditampilkan tampil matriks baris 3 kolom 3 yaitu matriks 3. Selanjutnya algoritma pemisahan dua matriks. Nama algoritmanya adalah algoritma pisah matriks, yaitu memisahkan satu matriks menjadi dua matriks. Kita deklarasikan konstanta baris 1 sama dengan 4, kolom 1 sama dengan 5, baris 2 sama dengan 4, kolom 2 sama dengan 3. Maaf, sama dengan 2. Selanjutnya konstanta baris 3 sama dengan 4 dan kolom 3 sama dengan 3. Lalu integer M baris 1 kolom 1, A baris 2 kolom 2, dan B baris 3 kolom 3. Lalu integer baris koma kolom. Selanjutnya prosedur isi matriks. Kita input integer N, input integer M, lalu output integer matriks A. Prosedur tampil matriks. Input integer N, input integer M, lalu kita input integer matriks A. Selanjutnya kita deskripsikan baca matriks M, yaitu isi matriks baris 1 kolom 1 matriks M. Selanjutnya kita pisahkan matriks A. For baris sama dengan 1 to kolom 1, for kolom sama dengan 1 to kolom 2. Selanjutnya matriks A baris kolom adalah matriks M baris kolom. Lalu di N4 lagi. Selanjutnya kita pisahkan matriks B. For baris sama dengan 1 to baris 3, lalu for kolom 1 to kolom 3, lalu matriks B baris kolom adalah matriks M baris kolom 2 ditambah kolom. Lalu di N4 dan di N4 algoritmanya. Selanjutnya kita write-len matriks A
maka akan tampil matriks baris 2, kolom 2 dengan matriks A. Lalu kita right len matriks B, maka akan tampil matriks baris 3, kolom 3 matriks B. Sekianlah hasil presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf.